Buat saya yang sangat menyentuh kemajuan progresnya di dalam menghafal Al-Quran. Kenapa saya merekomendasikan? Karena saya sudah mengalami sendiri. Bukan ibaratnya hanya untuk blow up atau cuma sekedar pemanis saja. Karena saya mengalami sendiri, anak saya sekolah di sini. Saya bisa membuktikan, ternyata ini salah satu sekolah yang tepat untuk mendidik anak, baik itu dari sisi agama maupun ilmu akademiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabipun. Ya pun. Kembali lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Iya, tepuk tangan. Kembali lagi kita di podcast tercinta nih, unit SD, SMP, SMA. Dan kebetulan hari ini kita dari unit SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung, sekolah berbasis tahfiz nih. Perkenalkan, nama saya Miss Umi Jarini Pangestu. Saya mengajar PKN di SMP Al-Azhar 1. Dan tak lupa juga nih, di samping saya nih ada narasumber yang luar biasa, seorang orang tua, seorang ayah yang luar biasa, salah satu ayah yang hebat, yaitu melahirkan putrinya yang bernama Andani. Ya, kita sambut dia ini, seorang ayah yang hebat. Silakan ayah, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas diberikan waktu dan kesempatan untuk ikut podcast ini. Perkenalkan, nama saya Sudarzan, orang tua dari Andani Askia Umayyah Hairunisa, kelas 9 ya, 9 SMA 1 Al-Azhar. Bukan kebetulan sih, memang berkah dari Allah ya. Andani ini putri bungsu saya dari 3 bersaudara. Oh, paling bungsu ya. Nih boleh cerita nih ayah, awalnya kan ini putri terbungsu ya ayah, ya pasti kan kakak-kakaknya dulu udah sekolah duluan gitu ya. Nah ini kan yang terakhir kan pasti ada pembelajaran nih dari kakak-kakaknya. Nah dulu itu bisa ceritain nggak ayah, kenapa dulu memilih sekolah yang berbasis tahfiz dan tertuju nih di SMP Al-Azhar 1 itu sendiri ayah? Bisa ceritakan ayah? Oke. Jadi kalau dulu mungkin rata-rata orang tua berorientasi pengen anaknya kalau sudah besar jadi dokter. Iya, masih keduniawian ya. Jadi tentara, jadi polisi, atau jadi bankir ya. Kebetulan saya juga mantan ya. Tetapi alhamdulillah istri saya sudah mulai dari anak saya yang pertama ya, yang laki-laki, kemudian yang kedua yang perempuan, dan Andani yang bungsu. Ini dari kecil sudah mulai ditanamkan dasar-dasar kita pendidikan agama Islam kuat di situ, karena sekarang ini kita pengen supaya orientasi yang seperti tadi ya itu dibalik. Jadi kalau bisa anaknya hafiz Quran, silakan mau jadi dokter, mau jadi tentara atau apapun, yang penting hafiz Quran dulu. Kenapa? Karena kalau kami selaku orang tua itu pengen di dalam satu keluarga diupayakan setidaknya ada satu yang bisa nanti di akhirat itu ngasih syafaat buat keluarga kita, buat orang tua, buat adik-adiknya, atau ruang lingkup keluarga kita lah. Itu seperti itu. Itu makanya dari kakaknya waktu itu begitu dia selesai SD langsung pondok. Yang laki di pondok di daerah Natar sana. Alhamdulillah selesai. Waktu itu selesai dapat 6 juz saya salah. 6 juz. Nah SMA juga teruskan. Kemudian terakhir kemarin ikut program beasiswa hafiz Quran di Dharma Jaya. Ya alhamdulillah. Terakhir kemarin info dari kebetulan mahasiswanya Ustadz Mustafa juga. Jadi Andani pun ya, Ustadz Mustafa juga ya. Jadi kemarin kalau tidak salah itu sudah
10 juz lebih kalau nggak salah itu. Nah demikian juga dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 si Aninda, kakaknya Andani ini dari SD Arodah sama dengan apa Andani. Itu sudah mulai ditanamkan hafalan Al-Quran. Hanya mungkin waktu itu baru namanya awal baru juz 30. Juz 30. Kemudian disambung juga dengan kegiatan luarnya itu ikut pengajian di Masjid A2. Karena memang ada program untuk ke arah hafiz Qur'annya. Jadi begitu dia selesai SD masuk ke sekolah IT juga, yang sekolah itu juga harus ada sertifikasi setelah tamat dia harus minimal 3 juz. Alhamdulillah kemarin dapat 6 juz. Nah untuk Andani ini kita coba seperti itu juga. Hanya memang waktu dia tamat dari SD. Sempat ikut ada kegiatan Firdausi ya. Firdausi ya, festival seni yang mengundang seluruh SD untuk Lampung atau Bandar Lampung ya, kalau nggak salah. Selampung tingkat. Ikutlah lomba di situ, ikut lomba hafiz Quran. Alhamdulillah kemarin dapat juara 2. Juara 2 cabang lomba tahfiz saya. Tahfiz, coba tahfiz. Nah, kemudian kebetulan memang bundanya yang aktif kalau untuk ke sekolah. Nah, begitu nyampe di sana dilihatlah program-program dari SMP Al-Azhar 1. Oh, ternyata di sini memang ada yang khusus nanti selain mata pelajaran umum, program hafiz ini memang ada nanti di jam pelajaran khusus. Nah, kata saya akhirnya saya dengan bundanya, gimana kalau enggak ya kita teruskan aja ke SMP Al-Azhar 1 ini biar tetap terjaga hafalannya. Ya alhamdulillah kemarin diterima seleksinya, diterima dari kelas 1 sampai sekarang ya alhamdulillah bertambah terus nih, insya Allah pengennya sih terus nanti. Terakhir 5 juz ya. Dan sekarang lagi melanjut ke juz 1 ayah. Jadi 5,5 sekarang, masya Allah. OTW 6 gitu. Iya, OTW 6. Ini sekarang lagi hafalan juz 1 nih. Berkat ya guru-gurunya juga ya. Kemudian memang yang nggak kalah penting itu memang lingkungan. Iya benar. Jadi persentase anak-anak itu lebih banyak di sekolah dibandingkan di rumah. Jadi masa dia dari SD, kalau TK mungkin masih ini dari SD, SMP, SMA sampai ke kuliah itu lebih banyak di lingkungan sekolah. Nah, sementara kita yang mungkin juga ada yang sibuk kerja selaku orang tua, karena itu juga mungkin nggak terlalu bisa mengarahkan di situ. Makanya sangat besar sekali persentase ruang lingkup sekolah. Nah, jadi salah satu supaya hafalan hafiz Quran ini bisa terjaga, ya memang lingkungan harus mendukung. Termasuk adanya program hafiz Quran di sekolah. Makanya kemarin nggak salah kalau kita selaku orang tua kemarin memasukkan anak kita di SMP 1 Al-Azhar. Karena memang ya alhamdulillah dari yang hanya juz 30, nah ini udah ke juz 1 ini lanjutnya ya. Seperti itu. Alhamdulillah sekali ya. Masya Allah hafalannya Andan ini benar-benar ada kenaikan yang signifikan. Nah, selain di tahfiz juga nih Ayah, saya sebagai guru sih ya, khusus ya guru PKN gitu kan. Andani juga ini di kelas tuh ada perubahan juga. Jadi biasanya dia itu malu-malu kelas 7 itu nggak mau angkat tangan misalnya ditanya pertanyaan seputar pelajaran. Ini aktif dia. Misalnya 3 orang yang maju, ayo maju. Nah, dia salah satunya yang maju. Nah, di rumah pun sebagai orang tua Ayah melihat nggak perubahan secara nyata anaknya gitu Ayah? Ya. Jadi almarhum orang tua saya bilang, kebetulan saya 6 bersaudara. Oh ya. Kita punya 6 anak. Ini 6 watak, 6 karakter, ya, 6 berbeda biasa berbeda. Ya. Demikian juga kayak Andani ada 3 bersaudara. Ini masing-masing berbeda.
Kalau yang pertama tua lelaki, ya namanya lelaki lebih banyak explore keluar lah dia. Nah, kalau yang kakaknya si Anina ini orangnya lebih ekspresif, lebih berani. Nah, dari dia TK, SD, SMP itu lebih berani untuk tampil. Nah, beda dengan Andani. Ini si bungsu ini ya. Si bungsu ini. Jadi memang dari SD, dari TK, dari kata dulu malah sering di pelajaran di kelas. Nah, alhamdulillah dulu termasuk rankingnya ini juga, Pak, lumayan juga lah. Jadi sebenarnya dia tahu pelajaran itu. Nah, disuruh guru nanya siapa yang tahu, dia nggak akan nunjuk modelnya. Walaupun dia tahu sebenarnya. Walaupun dia tahu, setelah ditunjuk baru dia maju. Nah, demikian juga dengan keseharian di rumah. Nah, kalau kakaknya lebih cenderung dia ekspresif, diutarakan gitu. Nah, kalau dia lebih banyak diamnya. Nah, tetapi termasuk waktu di awal-awal di SMP Al-Azhar. Iya, suka nangis katanya ayah ya. Saya dapat laporan dari suka guru nangis. pulang suka nangis. Nah, tapi saya yakin lah karena namanya baru di awal masa transisi lah. Begitu kemarin dia sudah mulai kelas 2, kelas 3. Kok anak ini malah sekarang berani ikut nari. Iya, nari nampil terus saya. Ikut PBB, padahal dia tahu sendiri dia memang ada kelemahan karena ada sesak napas juga ya. Kemudian terakhir malah infonya malah mau jadi apa? MC. Ya, mengajukan diri sebagai MC. Berarti kan memang itu tadi yang saya bilang bukan salah satu sih, memang pengaruh terbesar perkembangan anak itu di sekolah. Lingkungan sekolah, baik itu dari guru, teman-temannya, maupun kurikulum yang ada di sekolah itu. Nah, itu yang akan membuat wawasannya lebih berkembang di luar akademik ya. Nah, itu tadi, dan itu terasa sekali di kami selaku orang tua. Anak ini ternyata tidak seperti dulu. Dia lebih berani membuka diri kan untuk mengeksplor kemampuannya, dibandingkan dulu waktu di SD seperti itu. Itu. Iya. Nah, kan perubahan itu nyata nih ya. Kira-kira berapa persen tuh ya? Udah hampir 80%, 100% ya perubahan itu adanya ya. Alhamdulillah. Jadi ya bisa dibilang 80% dia berubah. Nah, mungkin ya di samping memang pengaruh lingkungan dari sekolah tadi, memang di rumah juga kakaknya juga kadang ngasih masukan juga ke dia. Pokoknya harus berani dulu. Perkara itu bisa nggak bisa, itu bisa dipelajari gitu ya. Yang penting mentalnya berani dulu. Iya, gitu. Sekarang udah kelihatan. Sekarang dia lebih berani dan lebih menunjukkan gitu ya. Dan menunjukkan itu bukan ke arah yang tapi prestasinya menonjol di bidang tahfiz, akademik itu semua terlihat di Andani itu sendiri, Ayah. Alhamdulillah. Selain perubahan itu Ayah, kan ini kan Andani ini kan prestasinya luar biasa. Itu ada nggak sih ya yang membuat Ayah itu terhenyuh dengan prestasi Andani yang sekarang buat Ayah, Masya Allah ternyata saya nggak salah nih ya memilih sekolah, dan perubahan itu nyata gitu Ayah. Manfaat yang didapat dari Andani, prestasi Andani ini Ayah. Buat saya yang sangat menyentuh itu kemajuan progresnya di dalam menghafal Al-Quran. Itu kenapa? Karena saya berkaca pada diri saya sendiri. Bukan tidak bersyukur dengan didikan orang tua saya sangat bersyukur sekali. Tetapi mungkin karena dulu kembali ke lingkungan sekolah, lingkungan rumah tidak kemudian mungkin tidak semudah sekarang kita mengakses ya. Jadi sisi ilmu agama menurut saya masih kurang. Nah, saya tidak mau ini terjadi dengan anak saya. Nah, kembali yang saya bilang tadi, silakan aja kalian mau jadi dokter, mau jadi polisi, tentara, tetapi yang hafiz Quran, yang hafiz Quran baru jadi dokter. Jangan dibalik kalimatnya, jadi dokter yang hafiz Quran, tapi hafiz Quran dulu. Itu. Nah, jadi ini yang menurut saya
dari anak-anak sampai ke remaja, dewasa, ini harus kuat dulu. Nanti kalau memang dia ada rezeki dia mau sekolah atau kuliah di luar atau kemana lanjutan, yang penting dasarnya sudah kuat dulu. Karena kalau dasarnya sudah kuat ya insya Allah dia sudah bisa menentukan mana yang baik dan benar berdasarkan akidah yang ada. Nah, dan ini saya dapatkan di SMP Al-Azhar 1. Terbukti dari perkembangan hafalan dia kan. Nah, kemudian akademiknya juga. Termasuk kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh sekolah kepada kami. Ya, dengan kondisi saya sendiri yang kemarin sempat mengalami keterpurukan ekonomi karena kena PHK kan. Ini sangat makanya saya terima kasih sekali dengan yayasan, dengan kepala sekolah, Bu Agung, Ustadz Mustafa dan guru-guru yang ada di SMP Al-Azhar 1. Ini yang membuat saya semakin termotivasi. Oh, anak ini emang nggak salah kami masukkan di sini, karena yang saya pengen ya dia lulus dari sini seperti apa, perkembangan seperti apa, kita dapat dari SMP Al-Azhar 1 ini. Gitu. Jadi luar biasa. Nah, dan ya insya Allah mudah-mudahan yang saya lihat semakin kesini ini makin berkembang. Makin berkembang, termasuk program Hafiznya. Saya lihat makin berkembang, makin yang dulu mungkin sisi-sisi yang kurang itu sekarang sudah mulai dibenahi dari yayasan. Ya, insya Allah nantinya merupakan salah satu bisa jadi salah satu SMP Hafiz yang terkemuka lah, yang bisa jadi contoh mungkin buat yang lain nanti ya. Karena bukti nyatanya di anak saya sendiri sudah kerasa itu. Sudah banyak perubahan Sudah ya. banyak perubahan. Dan sebagai orang tua juga ayah yang rasa ini saya tidak salah pilih gitu ya. Dan saya menuntun anak saya ini pondasinya awal ini udah bisa udah tepat, udah kokoh gitu ya. Kalau Anda ini sendiri gitu ayah, ada nggak kata-kata yang dia utarakan kayak misalnya ayah terima kasih ayah sudah ini memilihkan ini ternyata tempat Anda nih bersama teman-teman Anda nih berproses kayak gitu ayah, ada nggak kata-kata yang Anda nih keluarkan ataupun dari sikap nih ayah, misalnya ayah pulang kerja ini kan ayah kan lagi pulang cuti. Kadang kan kerja 3 bulan sekali baru pulang kan ininya, misalnya ayah pulang disuguhkan kopi manis seperti itu, perbuatan yang Anda nih berikan untuk ayah karena dia ngerasa ini luar biasa ayahnya gitu. Jadi kebanyakan masyarakat bilang, orang bilang biasanya anak perempuan itu lebih cenderung dekat dengan ayahnya. Iya benar. Tetapi saya kebalikannya. Saya sebenarnya nggak terlalu dekat dengan anak-anak ya. Justru yang dekat bundanya. Bundanya itu A sampai Z-nya anak-anak itu tahu, termasuk cerita temannya, cerita keseharian dia di sekolah segala macam. Tetapi saya hanya mantau, paling malamnya bundanya cerita ke saya. Nah, hanya memang ada di momen-momen tertentu yang menurut saya karena saya juga tidak pintar mungkin berkomunikasi dengan anak-anak lebih pintar ibunya, bundanya gitu. Nah, tetapi ada hal-hal yang menunjukkan ternyata ini loh yang anak perempuan ini yang ditunjukkan rasa sayangnya kepada ayahnya. Termasuk kemarin kebetulan saya sekarang kan jauh kerjanya di Sumatera Barat sana, di Pasaman Barat. Ini lagi cuti pulang. Begitu kemarin hari kedua lah. Ini anak-anak mereka berdua datang minjitin saya. Saya minta dikerikin ya, saya kan bunda ini. Nah, jadi kata saya enggak kayak dulu gitu loh. Jadi mungkin karena sudah mulai besar ya. Nah, kemudian
karena udah kerasa nih kalau jauh kayak mana dengan ayahnya gitu. Tapi yang jelas saya tidak pernah mau putus untuk memantau perkembangan anak-anak, baik secara langsung maupun melalui bundanya. Apalagi sekarang kan kita komunikasi lebih gampang ya, ada HP, ada V-call segala macam seperti itu. Jadi ya itu tadi. Dan salah satu bentuk rasa sayang anak-anak ke saya itu ditunjukkan dari saya minta, Bu, tahun ini berapa nak? Mau ininya hafalannya. Si Andani bilang ya pokoknya Dedek pengen tembus 6 juz. Syukur-syukur bisa lebih gitu ya. Oh ya dah. Ayah tunggu ya janjinya. Dan itu ditunjukkan dengan dia ya. Itu dibuktikan, ada pembuktian di situ. Itu menurut saya salah satu bentuk sayang Andani ke saya. Iya, benar. Karena memang dia pun beda dengan kakaknya tadi. Dia kalau kakaknya benar-benar ekspresif. Kalau Andani lebih banyak ditunjukkan dengan perbuatannya. Dengan menunjukkan sekarang hafalannya udah mau ke 6 ya. Dengan ucapannya gitu. Seperti itu. Masya Allah. Jadi itulah ya, orang tua itu sangat berperan penting. Apalagi ya ini masa-masa perpindahan transisi tadi dari SD ke SMP. Itu kan kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak memilih sekolah yang benar sesuai dengan tujuan kita itu apa, kayak kata ayah tadi, kalau misalnya mau jadi dokter harus hafiz dulu baru menjadi dokter. Jadi kita itu jangan lupa ke akhiratnya, jangan hanya melulu ke duniawinya saja ya ayah ya. Nah, pengalaman waktu itu si Andani pernah tasmi ya berapa juz itu. Nah, itu kan momen yang luar biasa ya. Dia hafalan tasmi di situ, sekali duduk langsung hafal 4 juz kalau nggak salah waktu itu. Itu ayah waktu itu menonton? Bundanya. Kebetulan saya ngelihat live di YouTube. Nonton tetap karena nonton. waktu itu ada live-nya di YouTube. Dan gimana perasaan ayah itu melihat seorang anak ini yang si bontot ini ternyata dia bisa nih tasmi sekali duduk loh ayah, sekali nafasnya gitu, langsung jadi, 4 juz. Waktu itu saya ada di Wai Halim di Masjid A2 lagi istirahat, dan memang saya meluangkan waktu untuk lihat langsung kan, karena pikir saya sudah ada bunda. Deg-degan perasaan ini dan anak bisa enggak apa. Kemudian apa ya, ada rasa apa ya, di rasa bersyukur luar biasa, bangga karena saya berkaca saya sudah setua ini, umur sudah separuh abad ini, tidak bisa seperti anak saya yang mungkin hafalannya baru sedikit lah, baru 4 juz, tapi saya sendiri nggak bisa seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah anak saya bisa seperti itu. Itu yang membuat saya, ya Allah, mungkin ini yang kadang-kadang Allah itu kan memberikan rasa kita bersyukur itu berbeda-beda, rezeki itu berbeda-beda, tidak sesuai dengan kadang ekspektasi yang kita mau. Jadi jawaban dari keinginan saya itu salah satunya ini, gitu. Bahkan sempat waktu itu meneteskan air mata juga ngelihat dia live di YouTube itu. Jadi ya alhamdulillah itu luar biasa apa ya, berkah yang diberikan Allah kepada saya. Karena buat saya tidak mudah untuk bisa menjadikan anak seperti ini, gitu. Karena ya nggak seperti yang saya bilang seperti ini, semudah yang saya ucapkan ini benar, juga pasti ada prosesnya itu up and down, dan itu bagian dari ujian dari Allah. Kita istiqomah nggak menjalankannya, bisa continue nggak, kan itu kuncinya. Jangan pas lagi mau aja gitu, dia nggak ada, tidak stabil. Nah itu yang akhirnya ya sudahlah, mungkin mentok di 1-2 juz sudah gitu, seperti itu. Jadi
istiqomahnya kalau kita udah pas di jalurnya, ya itu yang harus dijalankan terus. Gitu. Benar. Ya, jadi emang benar-benar ya. Ya. Ini dari proses yang panjang itu, ini ayah sudah hampir mau memetik buahnya ini ayah dari Andani ini ya. Alhamdulillah. Jadi sebagai orang tua itu ya bukan hal yang mudah ya ayah ya, menentukan ini semua gitu, menentukan dari anak mau sekolah di mana ataupun nanti pendidikan lanjut gimana gitu. Terus kelanjutannya ayah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya nih ya, ada rasa khawatir nggak ayah? Ini kan Anda nih udah hafal mau 6 juz nih, takut nggak sebagai orang tua ini nanti hafalannya akan hilang ataupun nanti atau apa gitu ayah? Ada nggak triknya supaya tetap nih kalau bisa hafalannya tetap naik gitu, sekolahan mana yang udah ayah tuju kan gitu ayah? Harapan saya, ekspektasi saya, kemauan saya, impian saya di antara 3 anak saya pengen satu orang ada yang 30 juz. Saya nggak tahu ini bisa tercapai atau tidak. Yang jelas Allah juga nanti yang jelas kita tetap berusaha mengarahkan anak ke arah sana. Nah, dan itu sangat penting. Kembali di awal seperti yang saya bilang tadi, untuk mencapai ke arah sana, lingkungan sekolah harus mendukung, baik itu dari guru, dari kurikulum di sekolahnya, dan dasar-dasar agama di sekolahnya seperti itu. Nah, jadi dengan kejadian pengalaman dari anak saya yang pertama, dia ikut program beasiswa Hafiz Quran, alhamdulillah sampai sekarang ini masih kejaga hafalannya, bahkan bertambah terus. Nah, beda dengan yang kedua. Yang kedua, dia sudah punya lulus hafalan waktu itu 6 juz. Nah, tetapi karena mungkin kurikulum untuk hafiz Qurannya bisa dibilang tidak ada, kurang ya. Walaupun mungkin dari kegiatan ekstrakurikulernya ada ke arah keagamaan, tapi kan tidak cukup kuat untuk tidak mendukung. Terlalu khusus ya. Iya, jadi memang harus ada program khusus untuk itu. Nah, jadi dengan berdasarkan pengalaman itu dua orang kakaknya nih, ya saya pengen Andani ini hafalannya nggak berkurang. Saya pengen dia justru bertambah. Ya alhamdulillah kalau Allah mengizinkan bisa 30 juz. Nah, ini ya tentunya seiring dengan adanya sekolah yang bisa menunjang kurikulum yang seperti ini gitu. Jadi nanti mungkin arahnya akan coba saya ke arah yang seperti di SMP 1 Al-Azhar seperti ini, ada program seperti itu. Nah, saya yakin yang namanya kekurangan kita di materi atau di biaya atau dan sebagainya, itu pasti diberikan Allah jalan solusi yang bahkan mungkin tidak disangka-sangka, di luar ekspektasi saya terutama ya. Makanya kalau memang ada nanti yang seperti itu, ya coba kita arahkan ke arah sana nanti. Dengan pengalaman yang ada di kakak-kakaknya sebelumnya gitu. Mungkin ayah ada kata-kata untuk para orang tua penutup terakhir, kesan pesannya untuk dari ayah untuk orang tua supaya mereka itu tidak salah nih untuk memilih sekolah dan upayakan untuk tujuannya itu emang ke akhirat seperti itu ayah. Sebenarnya bukan pesan, ya lebih cenderung buat saya sendiri juga. Buat saya sendiri juga, karena memang yang utama itu kita pendidikan agama dulu. Jadi kalau dari balita, dari kecil kita sudah tekankan pendidikan agama, kuatkan di situ ya, insya Allah kedepannya
tidak keluar dari koridor ini. Bahkan saya sering bilang kadang sharing dengan teman-teman, kita sudah memberikan pendidikan agama yang kuat, pondasinya sudah kuat, itu kadang masih bisa kecolongan. Benar. Zaman sekarang aja pengaruhnya udah seperti ini. Iya. 5 tahun yang akan datang, 3 tahun Seperti yang apa, nggak kita nggak tahu. tahu seperti apa. Dengan adanya dasar agama yang kuat aja, ini masih bisa kecolongan. Apalagi tidak Tidak sama ada. sekali. Dan itu salah satunya didapat dari sekolah yang memang pendidikan agamanya harus kuat. Apalagi sekarang sekolah kan sudah banyak yang basicnya, dasarnya agamanya bagus, ya, termasuk salah satunya tempat Andani ini di SMP 1 Al-Azhar. Itu yang menurut saya memenuhi harapan ekspektasi kami selaku orang tua. Tuh, jadi intinya jangan sampai kita selaku kita Muslim, ya, menyekolahkan anak di luar dasar-dasar agama, terutama di sekolah itu dasar-dasar agamanya harus kuat dulu, seperti itu. Karena sekarang juga sekolah agama juga udah banyak yang bagus. Kalau zaman saya dulu justru mungkin sekolah yang ini ya, yang di luar Muslim malah yang bagus ya. Kalau sekarang Menjelaskan kan, banyak. Ya. Jadi salah satunya SMP Al-Azhar 1 yang menurut ayah rekomendasi nih untuk para orang sangat rekomendasi ya. Kenapa saya merekomendasikan? Karena saya sudah mengalami sendiri. Bukan ibaratnya hanya untuk blow up atau cuma sekedar pemanis saja, karena saya mengalami sendiri anak saya sekolah di sini. Gitu. Jadi saya bisa membuktikan, oh ternyata ini salah satu sekolah yang tepat untuk mendidik anak, baik itu dari sisi agama maupun ilmu akademiknya, pengetahuan akademiknya. Itu. Ya. Makasih ayah Sama-sama, bincang-bincang kita Bunya. pada pagi hari ini yang sangat luar biasa ini. Kepuasan seorang ayah yang menitipkan putrinya tercinta si bungsu ke SMP Al-Azhar 1 yang luar biasa kenaikan prestasinya. Jadi rasa bangganya luar biasa terhadap prestasi anaknya. Insya Allah semoga nantinya Andani terus terbang tinggi dan Amin. harapan ayah untuk menjadi seorang hafizah 30 juz dapat tercapai di salah satu anaknya ataupun semua anaknya termasuk Andani. Ya Allah, amin. Terima kasih ayah. Sama-sama. Cukup sekian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita sapa dulu ayah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.